Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interpolasi Lagrange, ya, interpolasi Lagrange. Dan sebelumnya untuk materinya sudah dijelaskan di video yang saya lampirkan. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana menghitung interpolasi Lagrange menggunakan bantuan Microsoft Excel supaya perhitungannya menjadi lebih simple ya. Nah, di sini yang akan coba saya selesaikan yaitu soal yang fungsi lon ini ya. Di sini ada tiga titik data. Jadi yang ditanyakan lon 9,2, maka interpolasi Lagrange yang bersesuaian karena 3 data doang berarti order 2 ya. Interpolasi Lagrange order 2. Nah, nanti untuk order yang lebih tinggi, order 3, 4, 5 dan seterusnya, kalian bisa kembangkan dengan pola yang sama. Jadi itu salah satu kelebihan dari interpolasi Lagrange ya, karena rumusnya yang kompak gitu ya ibaratnya mah. Jadi untuk order yang lebih banyak pun pola pembentukannya sama, jadi berpola. Beda kalau kita menggunakan interpolasi pendekatan kurva ya, yang kemarin kan ya. Kalau linear itu garis linear, kalau kuadratik itu persamaan kuadrat, atau polinomial biasa gitu ya, polinomial 2, 3 itu agak beda pendekatannya. Kalau ini lebih kompak, jadi secara pola pembentukannya sama. Oke. Baik, kita langsung saja kita gunakan Excel-nya. Caranya seperti ini. Nah, pertama kalian coba buatkan dulu kolom tabel untuk datanya ya. Di sini ada, karena ada 3 titik ya. Jadi kita n-nya mulai dari 0 aja ya. Seperti ini, dan ini yang ditanyakan lon 9,2 kita tulis di bawah. Dengan syarat di fx-nya karena kita belum tahu, kita kasih titik. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan, yaitu kolom-kolom untuk menghitung selisih dari nilai x-nya. Ini akan kita gunakan untuk mencari nilai Lagrange-nya. Kemudian ini untuk memformulasikan nilai Lagrange, baru di sini nilai fungsi yang ditanyakan 9,2. Oke. Nah, penulisan atau pembuatan program ini nantinya kalau ini udah jadi, kalian bisa gunakan untuk soal yang lainnya. Tentunya untuk soal interpolasi Lagrange order 2 ya. Jadi nanti untuk data yang berbeda kalian bisa tetap gunakan program yang kalian buat, yang akan kita buat kali ini. Oke, langsung saja. Di sini ada keterangan untuk kolom yang di sini kita isi dengan x0 dikurangi xn. Oke, jadi kita buat aja x0 itu ini ya kan, dikurangi xn. Nah, untuk mengikat si 8 ini supaya nggak kemana-mana, kita kunci si b nya dan kunci si 4 ya. Jadi yang pertama kuncian ini untuk kuncian baris, yang kedua untuk kuncian yang pertama untuk kuncian kolom ya, dia mengunci kolomnya nggak berubah-ubah, dan yang kedua ini untuk mengunci baris tanda dolar ya. Enter. Di sini juga sama, berarti x1 yang ini kita kurangi dengan xn bn, sama kita kunci juga. Enter. Ini juga sama, ini kurangi. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah dapat semuanya kita dapat start. Oke, selanjutnya ada beberapa nilai yang nggak akan kita gunakan dalam perhitungan mencari nilai L, yaitu si nilai-nilai yang berpadanan dengan xn yang ditanyakan. Jadi ini kita tandai merah supaya nanti tidak membingungkan kita. Sedangkan yang paling penting ini, yang penting juga ya, yang penting untuk kita gunakan adalah si x3. Ini kita tandai warna kuning karena ini kan kita gunakan untuk sebagai pembilang.
untuk 0 ini berarti dia tidak digunakan ya, ini jangan digunakan, jadi kalian nggak usah memikirkan angka 0 ini, biarkan saja. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan ini, saya harap sudah mengerti semua ya. Oke, nanti kalau misalkan ordernya lebih dari 2, tinggal pasti yang membedakan apa, ini jadi lebih banyak gitu ya, ya tinggal sesuaikan aja. Oke, untuk bentuk L0 berarti gini, ini polanya ya, jadi supaya kalian nanti nggak bingung mengembangkan si interpolasi Lagrange ordernya. Kalau order 3, 4 itu polanya sama. Nah, caranya kalau kalian menghitung L0 berarti yang berpadanan di X3 ya. Kalian perhatikan kolom X3. Ini yang berpadanan dengan X0 nggak kita sertakan. Ini kita blok. Ya, kita tidak gunakan dalam perhitungan. Jadi yang ini kita acuhkan, yang lainnya kita kali, sisanya kita kalikan ya. Ini berarti sisanya kalikan ini. Dibagi. Nah, untuk pembaginya baru kita lihat yang X0 gitu ya. Kalau L0 lihatnya X0 kalau pembaginya. Sama ya, saya kalikan. Ini ya. Selain yang angka 0. 0 jangan ya. Enter. Bisa. Oke. Sama ya logikanya ya. L1 berarti yang X1 ini di X3 yang ada yang berpadangan dengan X1 itu kita hiraukan. Kita acuhkan ini seperti ini ya. Dibagi ini dengan enter lagi, berarti ini enggak bisa gunakan ini. Oke, bisa ya. Oke, saya harap tidak bingung logikanya. Nah, setelah dapatkan L0, L1, L2 ya, ini berarti tugas terakhirnya cukup mudah juga ya, tinggal kita kalikan aja nilai fungsinya dengan si nilai Lagrange-nya. Otomatis kalau X0 dengan L0 ya, coba kita kalikan ini berarti dikalikan dengan ini ditambah ini dikali dengan ini ditambah ini dikali dengan set. Nah, ini hasilnya. Bisa ya, jadi cukup mudah. Dengan interpolasi Lagrange kita bisa aplikasikan ya, mau interpolasinya tingkat tinggi pun kita bisa. Salah satu paling mudah itu kita gunakan bantuan Excel untuk menghitungnya, karena setelah menggunakan Excel itu lebih mudah ya dibandingkan dengan cara analitisnya yang kelihatan ribet banget rumusnya. Ternyata kalau udah ke sini gampang ya. Oke, selanjutnya silahkan berlatih untuk order yang lebih tinggi ya, coba kembangkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.